Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Walidah, NIM 2264100068, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen ekspor-impor yang menurut saya sangat penting, yaitu prosedur ekspor dan impor. Manajemen ekspor dan impor adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola proses ekspor dan impor barang dan jasa. Tujuan utama manajemen ekspor dan impor adalah untuk menjamin kelancaran dan tercapainya transaksi perdagangan internasional. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian penting dalam sistem perdagangan internasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui ekspor, produk dalam negeri dapat dipasarkan ke luar negeri, sedangkan impor memungkinkan masuknya barang dibutuhkan dari luar negeri. Dalam pelaksanaannya, ekspor dan impor tidak hanya mencakup proses jual beli antar negara, tetapi juga melibatkan prosedur administrasi, regulasi kepabeanan, serta penanganan logistik yang kompleks. Proses ini dimulai dari perencanaan pengiriman, pengurusan barang, pengurusan dokumen, hingga penanganan fisik barang di pelabuhan atau bandara. Kurangnya pemahaman terhadap alur dan prosedur tersebut sering menjadi kendala, baik bagi pelaku usaha baru, maupun pihak terkait lainnya. Hal ini menyebabkan hambatan dalam proses pengiriman barang, keterlambatan, hingga biaya tambahan yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara menyeluruh bagaimana gambaran umum alur ekspor-impor serta prosedur dan penanganan barang yang terjadi di lapangan, terutama di titik masuk utama seperti pelabuhan dan bandara. Gambaran umum alur ekspor dan impor menurut konteks perdagangan internasional, yaitu kegiatan ekspor dan impor memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor sendiri berfungsi sebagai sarana untuk memperluas pasar produk domestik ke luar negeri, sedangkan impor membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi secara lokal. Proses ekspor dan impor tidaklah sederhana, melainkan melibatkan serangkaian tahapan yang harus dilalui secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai alur ekspor dan impor menjadi hal yang esensial, terutama bagi para pelaku usaha, lembaga pemerintah, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan perdagangan lintas negara. Sebagian dasar pemahaman uraian alur proses ekspor-impor merupakan sesuatu yang harus dilalui sebelum melaksanakan kegiatan ekspor maupun impor. Alur proses yang dilalui pada umumnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, persiapan administrasi, di mana persiapan administrasi ini yaitu tersedianya peralatan kantor yang memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi, khususnya korespondensi, baik dengan pemasok maupun calon pembeli di mancanegara. Pengalaman ini menunjukkan sekitar 80% transaksi perdagangan jual-beli, perdagangan ekspor dan impor dilakukan melalui korespondensi, sedangkan 20%-nya dilakukan dengan negosiasi tatap muka yang akhirnya juga dikonfirmasi dalam bentuk tertulis melalui korespondensi. Adapun peralatan yang dilakukan yaitu letterhead yang menarik dan informatif, mesin tik model mutakhir dan personal komputer, faksimili, surat elektronik, amplop surat dan perangko, serta PO Box atau alamat kantor yang jelas. Yang kedua, persiapan legalitas. Hal ini memuat dari segi kelengkapan izin usaha sesuai dengan ketentuan pemerintah agar eksportir menjalankan usaha
secara sah atau legal. Persiapan ini memenuhi yaitu surat izin usaha perdagangan (SIUP). Setiap perusahaan Persiapan ini meliputi surat izin usaha perdagangan atau SIUP setiap perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor impor harus memiliki surat izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, surat izin usaha dari Departemen Teknis atau lembaga pemerintahan non-departemen berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, surat pengakuan sebagai eksportir atau importir dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, khususnya untuk mata dagangan yang diatur rata niaganya dan mata dagangan diawasi ekspor dan impornya. Selanjutnya ada NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak, di mana perorangan ataupun badan hukum yang ingin bergerak dalam bidang ekspor dan impor diwajibkan memiliki NPWP yang dapat diperoleh dari kantor pelayanan pajak setempat seperti tempat perusahaan berdomisili. Yang ketiga yaitu izin khusus eksportir dan importir terdaftar, di mana perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor untuk barang-barang yang tata niaganya tidak diawasi ekspornya dan tidak diberlakukan dan tidak diberikan fasilitas boleh melakukan kegiatannya setelah mempunyai surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang dikeluarkan Kanwil Deperindak setempat. Namun, bagi perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor yang diatur tata niaganya atau diawasi ekspor dan impor, memerlukan izin khusus selaku eksportir atau importir terdaftar yang dikeluarkan instansi yang ditunjuk. Komoditi yang diatur tersebut yaitu ada barang yang diatur tata niaga seperti tekstil, produk tekstil, lampit rotan, kayu, dan produk kayu. Yang kedua ada barang yang diawasi ekspornya, di mana ada kacang kedelai, pecah atau utuh, padi dan beras, tepung gandum, dan meslim. Yang ketiga ada barang yang diatur importirnya. Di sini ada beras, minyak, dan gas bumi. Selanjutnya ada persiapan fisik barang, di mana persiapan fisik barang berarti adanya jaminan pasokan komoditi yang akan masuk pasaran ekspor. Dan persiapan barang fisik ini ada kontrak dengan produsen, brosur tiap komoditi membuka pasar ekspor, dan daftar harga barang juga perlu disiapkan untuk berbagai pelabuhan tujuannya. Contoh barang, brosur memang dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai komoditi yang ditawarkan. Namun banyak pembeli membutuhkan contoh yang aktual dari barang yang ditawarkan. Misalnya hasil bumi seperti karet, kopi, tekstil, dan bahan kimia. Untuk keperluan kita perlu menyiapkan apa yang dikenal dengan commerce sample free of chain no value. Selanjutnya ada persiapan operasional, di mana persiapan operasional pengetahuan dasar bisnis ekspor impor yang akan memungkinkan kita melakukan tindakan operasional di bidang ekspor impor. Pengetahuan dasar yang termasuk yaitu proses ekspor, di mana proses ekspor sebagai eksportir maupun importir yang akan berhubungan dengan pasar internasional sebaiknya mengetahui langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan transaksi. Selanjutnya ada strategi ekspor. Tujuan utama dari setiap usaha bisnis adalah mencari laba. Untuk mencari tujuan tersebut, khususnya bidang ekspor, dilakukan kebijakan tertentu yang bertujuan memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan sebelum memulai ekspor atau impor. Kita harus menetapkan kebijakan-kebijakan untuk memperoleh laba tersebut. Kebijakan itu misalnya menyangkut penentuan pasar yang akan menjadi sasaran bagi komoditi ekspor, segmen pasar yang akan dimasuki, serta kebijakan harga dan sistem promosi. Selanjutnya, peraturan ekspor berlaku untuk eksportir dan importir, di mana kita berkewajiban mempelajari peraturan yang berlaku dalam perdagangan internasional, baik dikeluarkan oleh pemerintah maupun negara pengekspor oleh negara pengimpor. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur ekspor secara umum.
Prosedur ekspor secara umum, mengekspor suatu barang atau jasa, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, surat kontrak penjualan atau proses kontrak penjualan. Di sini, langkah pertama, siapkan untuk perjanjian antara eksportir dan importir dalam bentuk dokumen. Dokumen tersebut mencakup syarat pembayaran, harga, kualitas, metode transportasi atau pengiriman, asuransi, dan lain-lain. Yang kedua, ada penerbitan jaminan pembayaran surat importir kepada eksportir atau proses pembuatan letter of credit. Nah, proses selanjutnya yaitu menandatangani kontrak penjualan, di mana importir meminta bank mata uang untuk membuka letter of credit, surat jaminan atas uang yang harus dibayarkan kepada calon eksportir sesuai kesepakatan dalam kontrak penjualan. Yang ketiga, ada penerbitan dokumen pengapalan dan pengiriman atau proses pengiriman kargo. Di sini, setelah kita menerima letter of credit dari bank penasihat, calon eksportir akan melanjutkan memesan kapal dari perusahaan pelayaran ekspor dan impor. Setelah calon eksportir melengkapi surat pemberitahuan ekspor barang (PEB) di kantor pabean pelabuhan, setelah itu calon eksportir harus membayar pajak ekspor dan tambahan pajak ekspor kepada bank penasihat atau bank yang digunakan untuk jasa ekspor yang sesuai dengan perjanjian jual beli. Yang keempat, ada pembayaran dokumen pengapalan atau klaim barang yang dibayar oleh importir atau prosedur atau proses negosiasi dokumen pengapalan ekspor uang yang telah dibayarkan importir ke bank. Di sini setelah menerima dokumen pengiriman, eksportir menyiapkan dokumen lain yang disyaratkan dalam letter of credit seperti invoice, packing list, sertifikat negara asal, packing list, dan lain-lain. Setelah selesai akan dikirim ke bank penasehat dalam bentuk letter of credit untuk pembayaran yang tepat. Selanjutnya ada prosedur impor secara umum. Di sini prosedur impor barang atau jasa berbeda di setiap negara dan tergantung pada jenis barang jasa yang diimpor. Namun secara umum, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengimpor barang atau jasa yaitu yang pertama, data identifikasi barang atau jasa yang diimpor. Dengan menentukan jenis barang atau jasa yang akan diimpor, pastikan kita memiliki persyaratan atau peraturan yang berlaku pada kategori tersebut. Yang kedua, mempelajari ketentuan dan persyaratan impor. Di sini akan memeriksa aturan dan persyaratan impor serta negara asal barang atau jasa. Hal ini mencakup tarif pajak, perizinan, izin impor, dan peraturan khusus untuk jenis barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, ada pilih penyedia atau pemasok. Di sini identifikasi penyedia atau pemasok layanan yang sesuai dengan berwenang di negara asal atau jasa. Yang keempat, ada penyusunan perjanjian atau kontrak. Jika perlu, buatlah kontrak untuk perjanjian dengan pemasok yang mengatur semua aspek impor termasuk harga, kualitas, dan jadwal pengiriman ketentuan lainnya. Yang kelima, ada pemenuhan persyaratan dokumen. Di sini, pemenuhan persyaratan dokumen termasuk invoice, packing list, dan surat persyarat keterangan asal dan dokumen lainnya yang diperlukan. Yang keenam, ada pengiriman barang, pengiriman dan pembayaran. Jadi, pengiriman dan pembayaran ini dipastikan untuk membayar pembayaran kontrak kepada pemasok yang dikirimkan jasa sesuai dengan kontrak atau perjanjian. Yang ketujuh, ada izin bea cukai dan impor, di mana melaporkan barang atau jasa tersebut kepada otoritas pabean negara tujuan. Selanjutnya ada handling barang ekspor impor di pelabuhan atau bandara. Berikut ini adalah beberapa handling barang ekspor dan impor di pelabuhan atau bandara. Yang pertama, ada produsen memproduksi barang. Yang kedua, ada barang disusun kemudian dimuat ke atas kendaraan atau dapat dilakukan di gudang produsen atau di gudang trader. Yang ketiga, ada setelah barang dimuat ke atas kendaraan, kemudian barang dikirim lewat truk ke pelabuhan atau bandara atau stasiun, tergantung dengan moda transportasi mana yang digunakan. Yang keempat, ada barang berangkat menuju ke pelabuhan atau bandara. Sebelum masuk ke pelabuhan secara paralel, dokumen ekspor disiapkan dan diberitahukan kepada pihak bea cukai di Indonesia. Dengan pemberitahuan ini memakai dokumen kepabeanan yang disebut dengan PEB. Setelah mendapat persetujuan bea cukai, barang dapat memasuki kawasan pelabuhan atau bandara untuk dimuat ke atas kapal atau pesawat. Nah, yang terakhir ada barang di gudang pembeli kemudian dibongkar. Jadi menurut saya pembahasan mengenai alur
Prosedur ekspor dan impor dapat disimpulkan dengan merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak serta tahapan, di mana alur-alur ekspor impor tidak hanya terbatas pada pengiriman barang dari satu negara ke negara lain, tetapi juga mencakup aspek administrasi, kepabeanan, dan teknis yang saling berkaitan. Prosedur ekspor dan impor pada biasanya memiliki pola yang serupa, yaitu dari persiapan dokumen, pengurusan perizinan, pelaksanaan pengiriman, hingga penerimaan barang. Meskipun begitu, masing-masing memiliki ketentuan tersendiri yang harus dipenuhi agar proses berjalan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, sekian dari penjelasan singkat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.